Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Pidaya Saputra, nomor absen 16 dengan NIM 23026120146. Saya berasal dari kelas A, pemasaran pagi. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS untuk mata kuliah pemasaran strategi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Sebuah UMKM kopi lokal ingin perluas pasar ke luar daerah, namun selama ini mereka hanya menjual secara umum tanpa target pasar yang jelas. Analisis langkah yang harus dilakukan UMKM tersebut berdasarkan konsep SDP dan jelaskan bagaimana strategi tersebut dapat meningkatkan daya saing di pasar. Baik, menurut pendapat saya, yang pertama, kita harus membagi-bagi pasarnya terlebih dahulu berdasarkan umur, hobi, dan daya beli untuk segmentasinya. Yang kedua, pilih target yang paling potensial, misalnya anak muda usia 25-40 tahun yang doyan ngopi di kafe dan punya uang untuk membeli kopi yang bagus. Itu untuk targetingnya. Yang ketiga, membuat image kopi kita jadi lebih istimewa, misalnya seperti kopi asli petani lokal dengan rasa premium untuk positioningnya. Untuk bersaing dengan kopi lain, kita harus menunjukkan keunikan kita. Contohnya seperti ceritakan asal kopi dari petani mana, bikin kemasan yang keren, buat foto di Instagram. Selanjutnya, jaga kualitas rasa tetap enak, kasih harga yang masuk akal, dan rajin promosi di sosial media. Kalau perlu kita kerjasama dengan coffee shop sekitar supaya produk kita makin dikenal. Baik, pertanyaan nomor 2. Sebuah produk minuman kesehatan mengalami penurunan penjualan karena konsumen menilai manfaat produknya tidak jelas. Analisis bagaimana perusahaan dapat membangun kembali value proposition yang kuat hingga mampu meningkatkan persepsi nilai pelanggan. Untuk jawabannya, menurut pendapat saya, masalahnya pertama pastinya orang nggak tahu apa gunanya. Jadi kita harus jelasin value proposition yang gampang dimengerti. Jangan cuma bilang sehat, tapi kasih tahu spesifiknya. Misalnya bikin minuman ini bikin badan segar dalam seminggu atau membantu melancarkan BAB setiap hari. Caranya bagaimana? Bikin konten video testimoni orang yang sudah mencoba dan berhasil, dan bagi-bagi sampel gratis biar orang mau mencoba terlebih dahulu. Yang selanjutnya, tulis jelas di kemasan manfaat apa saja yang ada dan komposisi pada minuman tersebut. Selanjutnya, aktif share tips kesehatan di Instagram atau TikTok yang menyambung dengan produk kita. Intinya bikin orang paham dan percaya terlebih dahulu, baru mereka mau mencoba atau membeli produk kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sebuah brand fashion lokal menghadapi persaingan ketat dari brand nasional. Produk dinilai mirip dengan kompetitor. Jelaskan strategi diferensiasi apa saja yang dapat dilakukan untuk membangun keunggulan bersaing yang berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Mungkin jawabannya, menurut pendapat saya, supaya bisa lawan brand nasional yang gede, kita harus punya keunikan yang gak bisa mereka tiru gampang. Caranya, pakai bahan ramah lingkungan kayak katun organik atau kain daur ulang yang lagi ngetren. Bikin desain yang unik, pakai motif budaya lokal yang gak dijual di mana-mana. Produksi terbatas agar produk eksklusif dan orang merasa spesial. Taruhkan jasa custom baju sesuai dengan keinginan pembeli, bisa jadi keunggulan dalam jangka panjang karena brand besar susah mengikuti model bisnis kita yang personal dan peduli lingkungan. Plus kita bisa bangun komunitas pelanggan yang loyal dan bangga pakai produk pakaian lokal. Baik, pertanyaan nomor 4. Sebuah e-commerce lokal menerima banyak keluhan pelanggan karena pelayanan lambat dan komunikasi kurang responsif hingga loyalitas pelanggan menurun. Analisis strategi pemasaran apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki customer relationship dan membangun kembali kepercayaan pelanggan. Baik, untuk jawaban nomor 4, menurut pendapat saya, pelanggan komplain karena lama dan customer service-nya slow respon. Jadi kita harus benerin customer relationship-nya. Cara yang paling penting, sediakan customer service yang pas respon lewat WhatsApp atau chat. Kasih info nomor resi dan tracking paket yang jelas. Jawab komplain maksimal sehari jangan biarkan pelanggan menunggu lama.
Terus bikin program loyalitas biar mereka balik lagi. Kasih pelanggan poin setiap belanja yang bisa ditukar untuk diskon. Kirim email seperti bilang makasih sudah belanja setiap barang sampai minta review, dan kasih voucher kalau mereka mau review. Bikin grup komunitas pelanggan di media sosial, intinya buat pelanggan merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Baik, pertanyaan terakhir, UMKM kerajinan tangan lokal memiliki produk yang bagus namun penjualannya rendah karena kurang memanfaatkan digital marketing. Analisis strategi digital marketing apa yang harus diterapkan agar dapat meningkatkan awareness, minat beli, dan loyalitas konsumen. Baik, untuk jawabannya, menurut pendapat saya produknya bagus tapi nggak laku karena orang belum tahu. Jadi kita butuh digital marketing yang benar. Yang pertama, bikin awareness, seperti rajin posting di Instagram atau TikTok dengan konten proses pembuatan kerajinan yang menarik, atau behind the scene atau tips dekorasi rumah pakai produk kita. Yang kedua, bikin orang tertarik membeli dengan cara pasang iklan berbayar di Facebook, Instagram yang targetnya orang suka kerajinan dekor rumah. Jualan di Shopee atau Tokopedia dengan foto yang bagus dan deskripsi yang lengkap. Yang ketiga, bikin pelanggan setia, seperti kasih diskon khusus untuk yang udah pernah membeli, bikin konteks berhadiah, jadi ajak pembeli posting produk kita pakai hashtag tertentu dan kasih voucher. Pokoknya manfaatkan semua platform digital biar bisa produk kita makin dikenal dan menarik pembeli.